Daripada meminta Tuhan untuk mengubah keadaan kita, lebih baik mintalah Tuhan memakai keadaan kita untuk mengubah hati kita. Banyak orang berdoa untuk peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Tuhan, ubahlah peristiwa itu supaya tidak menyakiti lagi. Minta kepada Tuhan, Tuhan, ini keadaan ini aku nggak tahan ini, penderitaannya begitu menyakitkan. Tuhan, aku nggak mau nih, aku nggak. Kalau boleh, jangan terjadi atasku. Tetapi justru salah. Doa-doa seperti itu doa karena daging kita. Tapi kalau kita tahu tuh seperti Roma 8 ayat 28 tadi. Dan aku tahu bahwa segala yang terjadi dalam atas diriku adalah untuk kebaikan kita, kebaikanku. Maka doanya jangan minta Tuhan untuk mengubah keadaan. Minta Tuhan untuk memakai keadaan untuk mengubah kita. Maka lihat ketika hati kita diubah, dibaharui, diberikan beberapa langkah-langkah yang Tuhan izinkan terjadi, maka hati kita jadi beda. Sudut-sudutnya beda, cara melihatnya beda. Cara melihatnya sudah bukan orang dunia lagi melihat. Sudut-sudutnya bukan seperti orang dunia yang punya sudut. Sudutnya sudut dari ilahi. Cara melihatnya beda, cara menanganinya beda. Itu kenapa? Karena kita meminta supaya Tuhan memakai keadaan, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita untuk mengubah hati kita. Iblis memakai peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dan menyedihkan untuk menghancurkan kita. Memang iblis punya motifnya untuk hancurin kita. Apalagi kita yang mengasihi Tuhan dan kita yang menyelaraskan diri dengan rencana Tuhan, iblis memakai semua rencana untuk menggagalkannya. Tetapi Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dan menyedihkan untuk membangun dari dalam. Makanya lihat, ada orang-orang yang hidupnya mengalami proses hati dengan orang yang belum mengalami proses hati, itu lihat beda. Bedanya apa? Orang yang pernah mengalami proses hati dengan yang belum. Bedanya sudut ilahi. Yang dimiliki itu beda. Cara pandangnya, cara melihatnya, sudut ilahi itu. Sudut ilahi itu yang membedakan tiap-tiap kita. Kita yang pernah dirancang oleh Tuhan dan kita melakukan proses 30%, sudut ilahinya pasti 30%. Tapi setiap kita yang mengalami proses hati, maka muncul sudut ilahinya sesuai dengan proses bertambahnya dalam hati kita. Kalau proses hati itu bertambah 30% menjadi 60%, maka lihat sudut ilahinya juga 60%. Jadi kalau kita nggak punya sudut ilahi, itu karena kita menghindari proses Tuhan. Cara melihat kita, sudut ilahi kita pasti sama seperti orang dunia, nggak punya sudut ilahi. Tapi mereka anak-anak Tuhan yang punya sudut ilahi, itu tanda akibat proses adalah sudut ilahi. Semakin kita bertumbuh, sudut ilahinya itu menandakan semakin proses hatinya juga semakin terjadi bertambah banyak. Ketika proses ilahi terjadi dari 60 jadi 80%, maka lihat, gak punya kesombongan lagi, gak punya menonjolkan diri, gak punya. Kalau masih yang punya untuk menonjolkan diri, memamerkan diri, itu pasti sudut ilahinya belum muncul. Kalau proses ilahinya belum muncul, proses hatinya belum terjadi. Walaupun umurnya sudah tua, kalau belum punya proses ilahi, gak pernah punya sudut ilahi. Kalaupun teorinya banyak, itu teori. Sudut ilahi bukan teori. Makanya proses itu harus dilewati tiap-tiap orang. Jangan menghindari. Supaya apa? Supaya seperti Roma 8 ayat 28. Aku tahu segala peristiwa itu untuk kebaikanku.
Ini yang lebih ajaib, Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Roma 8 ayat 28 menuliskan aku tahu. Tetapi Filipi 1 ayat 6 mengatakan aku yakin sepenuhnya. Ada sebuah peningkatan pemahaman.